Aku ikhlas. Ikhlas itu kalau kita cari di dalam segi makna kebahasaan, itu berasal dari kata khalasa yakhlusu khulusan. Apa maknanya? An-naqa'u wat-tanqiyah, kemurnian dan penyucian dari segala campuran. Wah, contoh ibu-ibu, bapak. Ku iya berasia kan? Ku murni kok, berasia. Belum terkontaminasi dengan yang lain. Alum bacampur jo gulu, alum bacampur jo garam, alum bacampur jo teh, alum bacampur jo kopi. Air ko disebut dengan murni ko, Pak. Tapi kalau air ko lah bacampur jo air teh, air kopi, bisakah disebut dengan air murni? Tidak bisa lah. Tapi kalau ambo buang air kopi tadi mau sariang sehingga air ko balik ke pangkalnya balik, air ko jadi air murni itu suci. Murni tadi kan alun terkontaminasi dengan yang lain dari zatnya benar. Kini tak campur air itu balik, mau buang apa yang mengotori air tadi itu, air menjadi air tidak murninya lah boleh bu, bersih. Air bersih namanya lah. Kalau murni tadi itu awalnya tadi kan alun terkontaminasi. Ikhlas itu sebenarnya kalau kita cari tidak murni pada sebenarnya dong. Tapi ikhlas itu adalah membuang segala apa yang mengotori kemurnian air tadi sehingga dia menjadi air yang bersih, tidak murni lagi. Karena awakku ke satu hari Pak, lah jale tujuan wak kadang-kadang karena tidak kena Allah. Bisa jadi yang kita sebut tadi, awal bio karena lillah, tapi dalam perjalanan kan tak, Allah tahu. Oleh karena itu perjuangan awak untuk membuang itu satu hari. Ya kan? Kalau laba campurnya kita buang balik sehingga menjadi ia bersih, tidak murni lagi. Ikhlas itu memang itu. Surah Al-Ikhlas itu kan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan surah itu Pak Ibu. Mengapa tidak surah Ahad disebut Ikhlas? Surah Ikhlas itu maknanya itu mengiki segala apapun yang menyerukan kepada kemurniannya. Itu ikhlas nasi. Di kerajo berjuang taruh itu mengaluan tuh. Ya kan? Jadi ikhlas berarti memurnikan atau mensucikan sesuatu dari segala hal yang mengotorinya. Dalam konteks amal, artinya kembali kita sucikan niat kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sementara secara istilah ikhlas itu adalah macam-macam menurut para ulama ini. Kalau secara istilah para ulama memberikan pengertian Islam keikhlasan ini macam-macam. Mencoba mengimpun, misalnya Al-Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah, apa yang dikatakan ikhlas menurut Al-Imam Al-Qushairi ini Pak Ibu? Al-ikhlas tasfiyatul amal an mulahazatil makhluqin. Ikhlas adalah membersihkan amal dari perhatian kepada makhluk. Jadi kata Imam Al-Qushairi itu, membarasian amal awakku Pak Ibu, membarasian atau memurnikan tadi itu, supaya tidak ada perhatian kita kepada makhluk. Tidak ada, tapi ki ada awak beramal kuat karena campur tangan makhluk di dalamnya. Artinya kan ke Allah saja tuh. Tidak jadi perhatian, awak semayang kanu sianu, awak iko kanu situ, iko kanu takui gitu. Sama kini misalnya anak-anak kan disuruh semayang subuh kum saji mah. Program wali kota apa nama tu bu?
Smart surau. Coba Bapak Ibu perhatian. Apakah anak-anak awak sadu termasuk gurunya bagai? Guru kan biasanya ada nak pernah kamu saji, itu kamu saji saja. Itu ada nak kira-kira perhatiannya kepada makhluk tu. Itu karena mengikat kedinasannya kan. Sebab kalau nak mungkin sebagai seorang guru nak kamu saji, beku anak minta di scan. Tak ada guru kama. Kalau ikhlas nak itu doh. Tak ada kasih tu panganai. Perhatian ke tu nak donya. Ni tegak lurus ke atas. Ado nak bana semat tu atau ndak kan? Nya tetap saya dari dulu lah semayang saya. Kau nak rumit dalam kehidupan kau baik. Ikhlas wah. Artinya adalah kalau kita ambil al-ikhlas tasfiyatul amali an mulahazatil makhlukin. Itu maknanya apa? Seorang beramal hanya untuk Allah, bukan untuk dilihat atau dipuja oleh manusia. Itu kata Imam Al-Qushairi. Cara mana istilah dari ikhlas itu? Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bisa kita cek halaman 374. Apa kata Imam Ghazali arti ikhlas itu? Al-ikhlas an yakuna amaluka lillahi ta'ala la yashubuhu syai'. Ikhlas adalah ketika amalmu semata-mata untuk Allah. An yakuna amaluka lillah. Ketika amalmu semata-mata untuk dia semata. La yashubuhu syai', tanpa tercampur dengan apapun. Coba bayangkan baik. Lurus secik ke situ ah. Tak ada dicampurkan yang lain. Makanya sulit kau menjadi ikhlas kau bang. Kan? Sulit ikhlas. Makanya setan tu nak bisa mandayu orang-orang nak ikhlas. Kata Ibnu Qayyim beda lagi. Al-ikhlasu tajridul qasdi lillahi fi kulli ma yuqsadu bihi taqarrubu ilaihi. Itu kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarid As-Salikin. Ikhlas adalah memurnikan tujuan hanya untuk Allah. Tajridul qasdi lillah, memurnikan tujuan hanya untuk Allah. Fi kulli ma yuqsadu bihi taqarrubu ilaihi. Dalam setiap amal yang dimaksudkan untuk mendekatkan kepadanya. Jadi kan jalih tu Pak Ibu, kecil Ibnu Qayyim tu. Harus wak murnin, tujuannya hanya kepada Allah semata tadi. Setiap amal apapun yang kita kerajuan tu, wak maksudnya apa? Untuk mendekat padanya semata. Jadi kalau wak balangkah dari start Pak, ujungnya jalih ka finish ko kepada Allah. Jangan kena lain pai Pak Ibu. Sebagaimana kita sebut tadi beku surat tadi nak sampai dah Pak. Kena ada perangko. Ya kan? Untuk mencapaikan tujuan amal kepada akhir harus pakai perangko dari awal. Ya kan? Awak kan beramal mereka. Awak beramal kan, awak mantan surat kan lain tujuan tu Pak. Kama surat mantan Jakarta kan lain aman itu. Itu bisa sampai nyuantan di perangko tadi itu. Keikhlasan amal itu menjagonya. Ya kan? Ini kecek Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau dalil ikhlas itu tadi dalam Quran. Ini banyak suara dalil. Tapi dalil dan batu-batu khusus membicarakan itu dalam surat yang kita baca tadi. Al-Bayyinah ayat dan kalimah. Kalau hadis Nabi apa? Yang sering kita dengar hadis Nabi dan niat itu apa Pak Ibu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu innama tu sama lo je tadi itu ada lil hasaryo. Hanyanya di situ harus ada sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Itu membatasi itu. Jadi amalku yuk
Tergantung niatnya mangga, kama niat amal itu. Dan setiap orang akan mendapatkan nilai itu sesuai dengan niatnya apa. Amalnya itu berarti ju niatnya. Karena niat itu dan tuju untuk Allah. Sama Bapak Ibu ikut berkorban. Kepada Allah tu nan sampai apa niat itu binatang korbannya. Sampai ke Allah tu dagingnya, bulunya, kan tak ada. Yang sampai kepada Allah, yang terima Allah ikhlasnya. Niat ikhlasnya itu tadi. Kalau daging tu sampai ke awak, ke masyarakat. Bagi Allah mau perlu daging di Tuhan tu. Makanya disebutkan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanallahu taqwa minhum. Yang sampai kepada Allah itu takwa kamu. Takwa itu kan ada niat ikhlasnya, itu nak sampainya. Jadi lemu ikut jauhi Bapak Ibu korbankan di bulan ulang korban tu, tapi karena tidak karena lillahi ta'ala, sagan orang mampu ko mana hari ko nak berkorban bak kecil orang malu awak tu Pak, tu lah tu Pak, la terkotori hari ya tadi tu. Sebenarnya kan itu asabui. Setiap tahun ko yo karena lillahi ta'ala. Itu meniatkan dalam hati. Itu baru Pak. Tapi kalau kecil sagan lo boleh siko nak satu. Awak setiap tahun so korban. Awak orang mampu nak baca orang. Tapi kecil orang kecewa. Tak lillahi ta'ala tadi tu. Ya kan? Kemudian apa alamatul ikhlas? Apa tanda-tanda ikhlas ko Bapak Ibu? Orang ikhlas apa tandanya? Saya cuba menghimpun di situ beberapa tanda. Kalau Bapak Ibu tak masuk dari tanda-tanda indikasi ko, berarti kita ikhlas ko. Yang pertama, la yatlubul madha wa la yakhafud dhamma. Tidak mencari pujian dan tidak takut kepada celaan. Artinya ibadahku tak perlu dipuji. Dicela pun orang tak baah. Kan ada orang kalau dicela nak dipuji orang, nyo berhenti beribadah. Kok dipuji orang, nyo rajin. Rajin ibu ko beribadah. Rajin ibu ko pai kata dabur Quran. Semangat. Itu bisa kan kalau seketik sebab sudah diboleh. Itu contoh kan. Tidak begitu orang ikhlas. Orang ikhlas kok lurui saja Pak. Nyo Allah nan perlu di nyo. Ndak nyo cari pujian manusia. Ndak takutnya celaan orang. Oleh karena itu orang ikhlas tetap beramal meskipun tidak dipuji. Dan tidak berhenti beramal meskipun dicela. Awak kalau nak dipuji orang, awak kan litak kerja kau. Nak dipuji orang, bisa malih kerja kau. Nak ada nama menyabui seorang. Kan mungkin mau itu. Soal ibu di rumah dah menyapu, mencuci, menggosok, memasak. Lihat dong orang memuji ibu. Kok nyebut nyo puji di sama ibu ba ibu ama ya apa macam rajin macam. Apa kalau semangat ibu tambah semangat ibu tu. Kau nyo salah sekali ba. Apa masakan kau cek? Garam saya banyak macam. Berhenti ibu masak. Ikhlas nak do bu, nak do ya dah perlu tu di nyo do. Dicela ba, dipuji ba, nyo lurui saja. Itu tanda Bapak Ibu ikhlas tu Pak. Pak, jangan sampai beko Pak amal awak kalau nak dipuji orang, nak disanjung orang, awak berhenti selai. Modeko bawa labara lamu beramal ndak do memuji ombo seorang sekoko do. Ancap berhenti selai. Berarti nak ikhlas tu Pak. Ya kan? Itu mako Pak Ibu.
Kalau awak dipuji, kok sarapek mungkin aja nadu orang memuji awak. Kau repek walantian juga kasih adanya. Sebab itu mengaruan ikhlas awak ke son talibah. Karu ikhlas awak inyo. Cukup Allah saja. Awak kalau dipuji kan gak apa sete awak. Gak longo lubang hidung mak sikit. Ya kan? Bangga awak dipuji. Beko dulu nama apa ibu? Ada namanya lawan dari ikhlas ko, ada namanya ria, ada sum'ah dan sebagainya. Tapi itu tandonya Bapak Ibu ikhlas. La yatlubul madha wa la yakhafud dzam. Tidak mencari pujian dan tidak takut pada celaan. Apa kata Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini Pak Ibu? Itu ulama sufi. Ya, kalau hal berkaitan mereka kan cak wambia pandapik ulama sufi. Ulama sufi ko apa namanya itu? Dalam spiritualnya tentang itu. Perjalanan spiritualnya ko riyadahnya itu panjang. Itu di dalam Hilyat Al-Auliya. Dia mengatakan apa kata Fudail bin Iyad? Tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Apa kata Fudail bin Iyad? Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Kalau beramal wak tinggal amal tu karena manusia awak riya. Kata balik tu. Bapak Ibu kan pai kata ada Quran nah. Itu bu tinggal karena manusia bu meninggal. Ibu ria disebut. Kemudian beramal karena manusia syirik. Kalau Bapak Ibu pai kata ada Quran kuah karena manusia lo tujuan kamari. Ambo ko ibu tu tibo nak tibo yang bodoh. Nah, ada pek kawan sekolah itu contoh kan. Berarti yang ibu lakukan syirik. Tak baik tu. Dan ikhlas itu adalah, ini kata Fudail bin Iyad ini, ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas ialah ketika Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Ayo ya kan Ibu. Kok beramal karena manusia wak tinggal, wak ria. Beramal wak karena manusia, awak syirik. Wak tinggal keduanya. Itu kecek Fudail bin Iyad dan ikhlas tu Pak. Tak balik kaji ikhlas tu Pak. Murah-murah kita ikhlas tu Pak. Tu maka anggota kecil ke ibu tadi lah ikhlas ibu Allah cik ibu. Abang muji ikhlasnya, aku diji diko. Ya kan? Itu kadang-kadang Pak Ibu ada nang pondok tadabbur Quran ko Pak, memilih-milihnya si ustaz no bisa. Ustaz itu mah tu mau tibo tu mah. Ke ustaz mahlem tibo ke ustaz itu tu. Kalau mau itu diukur aja pengertian ikhlas ko buat ibu ria. Ibu nak ikhlas doh gitu. Ada nak kena tujuan tu? Berarti tujuan kamar itu ada karena manusia gitu. Padahal ilmu tu dari masa saja kita terima, ya tak? Kebenaran tu mirabbik. Al-haqqu mirabbik. Kebenaran dari Allah.